Selamat siang rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kembali lagi kami akan menyampaikan beberapa update terbaru terkait dengan Cortex. Sebagaimana nanti rekan-rekan bisa lihat di layar rekan-rekan, ada informasi terbaru dari inilah.com sehubungan dengan isu yang masih on fire atau masih hangat-hangatnya, yaitu mengenai aplikasi Cortex. Judul daripada berita inilah.com adalah aplikasi Cortex masih bermasalah, letupkan desakan untuk KPK dan penyegaran di DJP. Ekonom Selios atau Center of Economic and Law Studies, Media Wahyudi Askar menilai ada dua blunder besar yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan. Salah satunya aplikasi pajak Cortex banyak masalah. Dua blunder besar yang menjadi sorotan publik saat ini terkait pengelolaan kebijakan PPN dan implementasi Cortex yang menimbulkan kritik atas kurangnya kesiapan teknis dan komunikasi yang efektif, kata media kepada inilah.com. Jadi rekan-rekan, kita ketahui bersama bahwa Cortex sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2025. Dan menurut inilah.com, ada dua blunder besar yang berkaitan dengan Cortex. Yang pertama ini adalah kaitannya dengan kebijakan PPN. Kita mengetahui bahwa banyak sekali wajib pajak yang belum bisa menerbitkan faktur pajak dan oleh karenanya transaksi itu tidak bisa dilaksanakan. Kalaupun dilaksanakan, maka berakibat dikenakannya wajib pajak sanksi administrasi senilai 1% dari DPP. Dan blunder yang kedua, menurut inilah.com adalah implementasi Cortex yang menimbulkan kritik. Nah, tentunya ini banyak hal. Salah satunya dari banyak pengguna yang telah memberikan informasi kepada kami adalah persoalan mengenai login, kemudian persoalan mengenai sertel atau sertifikat elektronik, dan juga persoalan-persoalan berkaitan dengan fitur yang ada di Cortex. Terkait Suryo Utomo yang menjabat Dirjen Pajak lebih dari 5 tahun dinilai terlalu lama. Asal tahu saja Suryo dilantik sebagai Dirjen Pajak pada 1 November 2019. Rata-rata masa jabatan Dirjen Pajak di era reformasi maksimal 5 tahun. Rotasi kepemimpinan dapat mencegah stagnasi dan resistensi internal terhadap perubahan, sehingga mendorong kinerja yang lebih baik. Penting untuk diingat bahwa selama masa jabatan Dirjen saat ini terdapat dua blunder besar tadi. Jadi rekan-rekan, memang biasanya berdasarkan pengalaman di masa lalu, jabatan Direktur Jenderal Pajak itu tidak pernah dijabat sampai dengan 5 tahun ya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, biasanya bahkan ada yang cuma menjabat 1-2 tahun. Tapi dalam kasus Cortex ini, kebetulan Dirjen Pajaknya adalah Saudara Suryo Utomo, dan menurut keterangan inilah.com, jabatan beliau ini sebenarnya sudah lewat 5 tahun, tepatnya 5 tahun 2 bulan kalau dihitung dari 1 November 2019 sampai kepada 31 Oktober 2024, dan tentunya sudah lewat 2 bulan menuju 3 bulan di tahun 2025. Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti meminta maaf atas gangguan dalam implementasi layanan sistem inti administrasi perpajakan atau SIAP alias Cortex yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh wajib pajak atas terdapatnya kendala dalam penggunaan fitur-fitur layanan Cortex DJP, kata Dwi. Nah, tentu catatan kami rekan-rekan bahwa permintaan maaf itu tidaklah cukup. Karena kalau permintaan maaf itu disampaikan secara lisan atau bahkan tertulis, tapi kemudian WP tetap harus menanggung sanksi administrasinya, tentu Cortex ini tidak memberikan rasa keadilan. Jadi, kalau sekedar permintaan maaf, tentu itu tidak memberikan solusi. Diharapkan, Saudari Dwi Astuti dalam hal ini dapat menyampaikan solusi konkret kepada seluruh wajib pajak. Misalnya, dengan diterbitkannya ketentuan, apakah itu Perdirjen, apakah itu PMK, sehubungan dengan pembebasan sanksi apabila kemudian wajib pajak masih belum bisa menerbitkan faktur pajak sehubungan dengan kegiatan bisnis mereka. Oleh karena itu, saya pikir solusi itu dapat memberikan rasa keadilan. Kemudian ada pendapat lain juga yang tentunya ditanyakan kepada kami sehubungan dengan apakah Cortex ini dapat upload atau kemudian dapat menyimpan rekaman pembahasan akhir dalam pemeriksaan.
Tentu rekan-rekan tahu berdasarkan Per 7 tahun 2017 atau Peraturan Dirjen Pajak Nomor 7 tahun 2017 bahwa pembahasan akhir dalam pemeriksaan itu wajib dilakukan perekaman. Dan tentunya perekaman itu diharapkan dapat kemudian diupload di dalam Cortex, sehingga ketika nanti pemeriksaan pajak itu pada akhirnya diterbitkan SKP dan SKP itu ditolak oleh wajib pajak, maka salah satu alat bukti yang nantinya akan digunakan oleh majelis hakim sebagai pengetahuan hakim adalah tentunya adalah rekaman dalam pembahasan akhir selama proses pemeriksaan pajak. Dan oleh karena itu, kalau kemudian fitur itu belum tersedia, Cortex belum bisa memberikan rasa keadilan. Kenapa demikian? Karena kalau pemeriksa pajaknya tetap kekeh misalnya mengoreksi 5 miliar tanpa dasar akuntansi dan hukum pajak yang kuat, tapi kemudian wajib pajak tetap kekeh juga untuk menolaknya, sementara tidak ada rekaman. Dengan demikian tidak diketahui sebenarnya koreksi yang berdasarkan hukum itu adalah koreksi fiskus atau sebaliknya koreksi wajib pajak. Nah, oleh karena itu untuk membuktikannya perlu perekaman. Dan selama ini perekaman itu dilarang, dan yang hanya boleh melakukan perekaman adalah pemeriksa pajak mewakili Dirjen Pajak, sementara wajib pajak tidak diperkenankan. Nah, oleh karena itu agar memberikan rasa keadilan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam pemeriksaan pajak, perekaman dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan selama proses pemeriksaan pajak itu siogianya harus atau wajib diupload di dalam Cortex. Pertanyaannya, apakah Cortex mempunyai fitur seperti itu? Kendala itu, kata Dwi, menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dan keterlambatan administrasi perpajakan. Sejauh ini, DJP telah mengambil sejumlah langkah perbaikan untuk mengatasi kendala yang dihadapi wajib pajak. Dwi menyampaikan langkah-langkah tersebut termasuk memperluas jaringan dan peningkatan kapasitas bandwidth. Hingga 9 Januari 2025, WP yang berhasil mendapatkan sertifikat elektronik untuk faktur pajak berjumlah 126.590. Selain itu, ada 34.401 wajib pajak yang berhasil membuat faktur pajak. Faktur pajak yang telah divalidasi dan disetujui berjumlah 236.221. Jadi rekan-rekan, catatan kami mengenai informasi bahwa Sertel itu sudah bisa berhasil diterbitkan dalam rangka penerbitan faktur pajak berjumlah 126.590 Sertel itu tentunya masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang tentu jumlahnya sudah hampir 70 juta ya kurang lebihnya. Kalau kita hitung wajib pajak yang sudah PKP tentu lebih daripada 126.000. Kemudian ada 34.401 WP yang berhasil membuat faktur pajak itu juga masih sangat minim. Dan kemudian faktur pajak yang telah divalidasi atau disetujui juga masih 236.221 termasuk tergolong minim. Kenapa? Karena masih banyak WP-WP lain yang PKP yang tentunya perlu menerbitkan faktur pajak. Nah, fakta ini semakin blunder karena terbitnya Cap 24 tahun 2025 tentang pengecualian terhadap 790 wajib pajak yang diberikan privilege karena dianggap mampu menerbitkan 10.000 wajib pajak setiap bulan. Dan harapannya keputusan terhadap pengecualian wajib pajak tertentu ini dapat diberikan perlakuan yang sama, bukan hanya terhadap 790 WP tapi juga kepada WP yang lain. Kemudian inilah.com menyebutkan KPK turun tangan. Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak IWPI Rinto Setiawan mendesak KPK segera mengusut dugaan korupsi mega proyek Cortex yang menelan anggaran lebih dari 1,3 triliun. Nah, tentu kalau kita bicara korupsi, kita bicara suap dan gratifikasi itu adalah ranah daripada KPK ya. Tentu bukan hanya lembaga KPK yang berwenang untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi, termasuk juga kejaksaan dan juga kepolisian. Namun biasanya KPK menangani perkara-perkara yang cukup besar. Hal ini sejalan dengan kewenangan KPK berdasarkan pasal 6 dan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang KPK. Apalagi KPK sudah menyatakan siap bertindak jika ada pihak yang melaporkan. Terbitnya keputusan Dirjen Pajak nomor 24 tahun 2025 yang mengizinkan 790 WP kembali menggunakan aplikasi e-faktur lama karena masalah sistem Cortex, secara tidak langsung pemerintah mengakui bahwa proyek ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Mengingat besarnya anggaran yang digunakan, ada dugaan penyimpangan yang perlu diusut lebih lanjut. Ya, jadi kita tahu bahwa belakangan ini ada Cap 24 tahun 2025 yang memberikan privilege kepada 790 WP untuk menggunakan aplikasi e-faktur dengan aplikasi yang lama ya atau portal DJP. Tentu ini memberikan satu bentuk diskriminasi yang berbeda dengan WP-WP yang lain, dan seperti yang kami sampaikan pada video yang lain bahwa itu adalah
adalah merupakan bukti bahwa Dirjen Pajak itu tidak sedang mengakui Indonesia sebagai negara hukum. Karena kalau kita bicara negara hukum, maka harus ada kedudukan yang sama di antara semua WP atau WP yang satu dengan WP yang lain. Menurut IWPI, kata Rinto, sistem Cortex yang diharapkan menjadi tulang punggung bagi modernisasi pajak justru menimbulkan masalah signifikan dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak hanya merugikan pemerintah, tapi juga mengganggu kepentingan WP. IWPI menilai KPK memiliki landasan kuat untuk proaktif menyelidiki tanpa harus menunggu laporan masyarakat. Dugaan nilai proyek yang sangat besar dan pentingnya sistem ini bagi penerimaan negara, dugaan korupsi yang melibatkan aparat atau penyelenggara negara sudah memenuhi syarat bagi KPK untuk turun tangan. Ya tentunya apabila nanti ke depannya ternyata aplikasi Cortex ini kemudian masih juga belum bisa running well atau masih dalam keadaan partially malfunction, apalagi completely malfunction, tentu dugaan tindak pidana korupsinya akan semakin kental. Namun menurut kami, sepertinya keadaan sekarang ini masih partially malfunction. Kemungkinan besar untuk menjadi completely malfunction sepertinya agak kecil. Tapi kita akan lihat sama-sama bagaimana ke depannya. Menurut IWPI, kata Rinto, sistem Cortex yang diharapkan menjadi tulang punggung bagi modernisasi pajak justru menimbulkan masalah signifikan dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak hanya merugikan pemerintah, tapi juga mengganggu kepentingan wajib pajak. IWPI menilai KPK memiliki landasan kuat untuk proaktif menyelidiki tanpa harus menunggu laporan masyarakat. Tentu, apabila ada laporan masyarakat, KPK biasanya akan bergerak. Tapi IWPI berharap meskipun KPK belum menerima laporan masyarakat, tentu KPK bisa menindaklanjuti suatu kasus yang memang dinilai oleh KPK itu berpotensi terjadi dugaan tindak pidana korupsi. Dengan nilai proyek yang sangat besar dan pentingnya sistem ini bagi penerimaan negara, dugaan korupsi yang melibatkan aparat atau penyelenggara negara sudah memenuhi syarat bagi KPK untuk turun tangan, tegas Rinto. Jadi rekan-rekan, memang betul KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat atau memang berdasarkan penelitian yang langsung dilakukan oleh KPK. Dia berharap agar penyelidikan KPK segera dilakukan demi memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang bersih dan terpercaya. Lagi-lagi rekan-rekan, kembali kepada KPK apakah mau menunggu laporan masyarakat atau KPK yang langsung turun gunung untuk meneliti dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengadaan Cortex dengan begitu banyak laporan masyarakat dan dengan begitu banyak wajib pajak yang merasa dirugikan. IWPI selaku organisasi independen yang bergerak untuk melindungi hak dan kepentingan WP di Indonesia sekaligus mendorong terciptanya sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel. Jadi IWPI lagi-lagi ingin menyampaikan kepada KPK kalau memang dimungkinkan jangan menunggu laporan masyarakat tapi langsung turun gunung untuk meneliti informasi yang sudah ada di medsos ya atau yang sudah beredar melalui media online atau media-media lain berkaitan dengan sistem Cortex yang belum bisa digunakan secara maksimal. Jadi harapannya KPK langsung turun gunung, tidak perlu menunggu laporan masyarakat. Itu sementara yang dapat kami sampaikan rekan-rekan berita dari inilah.com. Kita akan bertemu kembali pada informasi yang lainnya. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila rekan-rekan berpendapat video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Salam profesional.